Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak, Ibu, para sedulur semua jamaah yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang barokah, kembali kita semuanya dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam rangka ibadah, dalam rangka mencari ilmu atau mengaji Al-Quran, dalam rangka sama-sama kita mencari ridhonya Allah, surganya Allah, dan agar terhindar dari siksa api nerakanya Allah. Kesemuanya ini semata-mata karena izin dari Allah, ridho dari Allah. Karena itu kita selalu tidak lupa untuk menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukru. Juga kepada semua seluruh jamaah, Bapak, Ibu yang sudah kembali bisa bergabung bersama acara pengajian rutin, pengajian Al-Quran setiap paginya ini. Semuanya kami syukuri atas amal solehnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita semuanya kemudahan, kelancaran, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya yang sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah, dan tentunya selalu ditetapkan di dalam nikmat hidayah Al-Quran dan Al-Hadis sampai husnul khotimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Bapak, Ibu, para jamaah semuanya, alhamdulillah Allah selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat hidayah. Dengan nikmat hidayah ini kita hidup betul-betul merasa bersyukur kepada Allah. Betul-betul kita merasa diberi oleh Allah kenikmatan yang sungguh luar biasa, sehingga nikmat hidayah ini benar-benar mengalahkan semua nikmat yang lain selain daripada nikmat hidayah. Sehingga umpama kita hidup ini tidak punya apa-apa, tapi kita oleh Allah diberi hidayah, ini masih kewalahan syukur, karena hidayah itu rajanya nikmat. Nah, kalau rajanya kita masih diberi walaupun yang lain tidak, ya tapi kenyataannya kan tidak demikian. Selain Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita jalan untuk tiket masuk surga,
juga Allah masih memberi kenikmatan-kenikmatan yang lain sebagaimana ya, hamba-hamba Allah yang lain yang mana mereka tidak dikasih hidayah, hanya dikasih nikmat dunia saja. Nah, luar biasa, kita bersyukur nikmat dunia, nikmat akhirat yaitu hidayah ini Allah berikan kepada kita. Tinggal mari kita ramut, kita jaga, terus kita kembangkan agar hidayah yang ditanamkan oleh Allah di dalam hati kita ini ya, semakin hari semakin bertumbuh, berkembang ya, sehingga betul-betul semakin tambah mantap, semakin tambah faham ya, semakin tambah kokoh, sehingga pada akhirnya kita tidak mudah untuk dipengaruhi ya, dibujuk, dirayu ya, karena kita sudah mantap, bahkan sudah mengakar ya, balung sumsum. Nah, biasanya yang mudah bisa dipengaruhi itu yang masih ngambang, ibarat tanaman itu akarnya ngambang. Nah, yang model begitu kena angin semilir pun kadang-kadang tumbang karena memang akarnya ngambang, nggak kuat. Tapi kalau akarnya sudah mancep ya, maka betul-betul akan kuat. Maka orang iman itu kan digambarkan seperti pohon kurma itu kan ya, lambang pohon kurma itu gambaran orang iman. Selain akarnya itu kuat, juga semuanya itu bermanfaat, apalagi buahnya. Nah itu gambaran orang-orang yang iman. Kalau orang yang nggak iman, seperti dalam surah Al-Munafikun itu digambarkan seperti papan yang disandarkan ya, nggak ada kekuatan apa-apa. Ya, ada pengaruh ngalor ya ke bawah, ada pengaruh ke barat ya ke bawah, pokoknya setiap ada pengaruh ya selalu ke bawah karena memang tidak kuat. Nah itulah perlunya, makanya kita banyak mengaji, banyak mendengarkan nasihat ya, diantaranya supaya kefahaman kita terus bertambah sehingga pada akhirnya kita benar-benar memiliki kefahaman yang kuat, kefahaman yang kokoh sehingga tidak mudah terpengaruh. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan. Sebelum kita meneruskan pengajian Al-Qur'an, kita simak dahulu sejenak pesan-pesan dari PDO Barokah Despeleng. Baik, alhamdulillahi jazakumullahu khairan Bapak Ibu para jamaah semuanya. Juga pada pagi hari ini ada saudara-saudara kita yang sedang monitor juga langsung dari Villa Puncak Anissa. Wah, mantap. Ya, rekan-rekan dari PNKB, bukan PKB ya. PNKB. Ya, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, manfaat dan barokah. Salam untuk semuanya di sana. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita melanjutkan pengajian pada pagi hari ini masih di surah Al-Baqarah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuraw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna lil usra. Allahumma barik lana fima a'taitana. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Kita lanjutkan dengan maknanya yang tadi kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna, apakah tidak mengetahui mereka? Mereka ini bisa orang-orang Yahudi, ya, terutama orang-orang munafik. Annallaha, bahwasanya Allah, ya'lamu, mengetahui siapa Allah. Ma yusirruna, pada apa-apa yang mereka rahasiakan atau mereka samarkan. Wa ma yu'linuna, dan apa-apa yang mereka tampakkan. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 77 ini, apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah itu mengetahui apa saja yang mereka samarkan atau yang mereka rahasiakan? Juga Allah tahu apa saja yang mereka tampakkan, apalagi yang dirahasiakan, yang ditampakkan. Allah tahu, kok apalagi yang mereka tampakkan. Nah, ayat ini sebagai jawaban atas ayat sebelumnya, di mana mereka orang-orang munafik, ya, ketika mereka bertemu orang iman, orang munafik mengaku-ngaku bahwa dirinya juga orang iman. Aku ya koncomu lho, Lek. Nah, aku ya koncomu lho, Kang. Bahkan ketika ditanya, diintrogasi, nah,
karena ada desas-desus katanya si A ini kok kayaknya aneh. Nah, ya udah diklarifikasi. Ketika diklarifikasi, ya mengakunya masih orang iman, masih mengakui kalau dirinya orang iman, bahkan sampai sumpah-sumpah loh. Orang dikon sumpah malah sumpah-sumpah lah, itu malah ketok nek bohongi gitu. Hati-hati panjenengan kalau menghadapi orang nggak disuruh sumpah dewi, wis ketok karena sumpah itu untuk menutupi kebohongannya. Orang munafik itu lah, ketemu orang iman ngaku-ngaku qalu amanna, tapi ketika sudah sepi, sudah nggak ada orang iman, lah mereka ketemu podo-podo bolone munafik lah. Ya, ditanya, loh kamu tadi kelihatannya kok sama dia, kamu sudah ya? Oh enggak, tadi saya ditanya tapi saya nggak ngaku. Kalau saya tetap bolone aku cek ngakui lah. Aku sih ngakui lah. Loh, apa mereka ndak tahu? Kalau Allah itu tahu semua apa yang mereka rahasiakan. Orang iman mungkin bisa dikelabui. Karena orang iman itu orang yang husnudzon billah. Gini apa nggih? Orang iman itu kalau menyaksikannya kan lahirnya saja. Lahirnya ditanya, lesannya ngomong, kamu masih mengakui jamaah? Masih. Ya sudah itu. Ya, nggak usah disuruh sumpah-sumpah, nggak usah, orang iman kok itu. Ya, kalau memang masih mengakui ya sudah, berarti masih. Ya. Adapun itu mereka ngebohongin orang iman. Kan biasanya orang munafik itu antara mulutnya sama hatinya itu kan berbeda toh. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim, itu orang munafik. Mereka hanya berkata di dalam mulut tapi tidak ada dalam hati. Nah, makanya yang begitu itu udahlah serahkan Allah saja, kita orang iman tidak usah pusing. Jangan-jangan dia bohong loh, nggak boleh, itu malah suudzon nanti. Udahlah kita percaya. Adapun dia ngebohong orang iman, dia menyembunyikan sesuatu, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Mungkin bisa menyembunyikan sesuatu dari orang iman, tapi tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Itu urusan Allah. Nanti Allah yang akan ngatur. Kalau mereka bohong, mereka punya rencana yang tidak baik, nanti Allah yang akan menghadapi mereka. Karena Allah tahu semua apa yang mereka rahasiakan dan apa saja yang mereka tampakkan. Wa minhum, dan dari mereka orang-orang munafik atau orang Yahudi. Ummiyuna, orang-orang yang bodoh. Ummiyuna, orang-orang yang bodoh, yaitu maksudnya layak lamuna, tidak mengerti mereka Alkitab, pada kitab. Kalau zaman dulu ya kitab Taurat. Nah, kalau sekarang ya Al-Quran. Ila, kecuali amaniya, angan-angan. Wa inhum, dan tidak ada mereka orang-orang munafik, orang Yahudi, illa yadhunnun, kecuali persangkaan mereka. Dan memang dari mereka itu, atau sebagian dari mereka itu, ada orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa itu kitab. Apa meneh ora tau ngaji, ya, biar dia ngaku-ngaku orang iman, ora tau ngaji, ora nggak ngerti. Kecuali yang mereka jadikan pedoman adalah angan-angan mereka dan
persangkaan-persangkaan mereka. Itu pedomannya. Mereka ndak pakai kitab, nggak pakai kalau dulu Taurat, Injil, terus sekarang ya Al-Quran. Nah, mereka bisa menyalahkan orang lain. Wah, itu keliru tuh ibadahnya. Dasarnya nggak ada. Menyalah-nyalahkan orang lain, tapi sementara dia nggak ngerti mana yang benar. Karena dasarnya mereka menyalahkan itu hanya sesuai dengan apa? Persangkaan-persangkaan mereka, angan-angan mereka. Wah, itu nggak umum itu. Lihat tuh yang lainnya nggak begitu lah. Itu dasarnya. Orang kalau nggak ngerti ilmu, nggak ngaji itu begitu. Dasarnya ya lihat umum. Entah itu salah, entah benar, pokoknya lihat umum. Itu. Loh, ibadah kok lihat umum. Ibadah itu sudah ada dasarnya. Ibadah itu sudah ada pedomannya, ya. Kita orang Islam, orang iman, ibadah itu pedomannya dasarnya adalah Quran dan hadis. Itu yang dijamin benarnya oleh Allah. Taraktu fikum amroini lan tadhillu ma tamassaktum bihima kitabillah atau kitaballah wa sunnata rasul. Itu jaminan dari Nabi. Ya. Lalu pedomannya selain Quran hadis, apalagi pedomannya hanya angan-angan katanya-katanya. Wah. Nah, maka Allah sudah mengingatkan kepada Nabi kita juga termasuk untuk kita, wala tuti man aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilik. Muhammad, kamu jangan sekali-kali mengikuti kebanyakan kata orang di bumi ini. Lah orang semua kata orang diikuti, sana oh enggak begitu begini, ngikuti situ. Sana lagi oh enggak begitu begini, diikuti lagi. Itu yang ada akan menyesatkan kamu dari jalan Allah yang benar. Yudhilluka an sabilik. Nah, makanya yang bisa dipastikan benarnya satu-satunya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Udah itu, enggak terbantahkan. Kalau masih ada membantah Quran hadis, oh berarti kufur itu. Ya. Kufur kalau Quran dibantah, hadis dibantah, disalah-salahkan, oh kufur itu. Nah. Ayat 79, fawailun, maka neraka atau kerusakan, maksudnya kerusakan di neraka. Yaitu lilladzina, untuk orang-orang yaktubuna, yang sama menulis mereka alkitab, pada kitab. Kalau dulu ya kitab Taurat, ya. Biaidihim, dengan tangan mereka. Maksudnya mereka mengarang-ngarang, ya. Kemudian terus dipakai tulisan-tulisan. Setelah menjadi sebuah lembaran tulisan, apalagi kemudian sudah dicetak, nah, diberi judul lagi. Tsumma yaquluna, kemudian berkata mereka, hadza min indillah. Hadza, adapun ini kitab atau tulisan, min indillahi, dari sisinya Allah. Wah, ini dari Allah, ini firman Allah ini. Lah, padahal karangan dia itu. Tujuannya apa? Liyastaru, supaya menukarkan mereka. Bihi, dengan catatan atau dengan tulisan atau dengan kitab yang mereka tulis, mereka karang itu, kemudian diperjualbelikan. Tujuannya liyastaru, supaya menukarkan bihi, dengan tulisan, samanan, pada harga qalilan, yang sedikit. Tuh, bener kan? Ujung-ujungnya untuk bisnis. Lo bisnis kok pakai agama? Udah gitu agama karangan lagi, ngawur lagi, ya. Kalau jual kitab seperti Al-Quran, hadis, oh enggak apa-apa. Wah, pripun Pak, lah saya jual Quran ya enggak apa-apa. Jualan Quran enggak apa-apa, itu kan benar itu Qurannya itu. Hadisnya ya benar itu. Yang enggak boleh ini
nulis, ngarang, ya, bikin catatan sendiri, ya, yang nggak ada judulnya, nggak ada apa itu pedomannya dari Quran hadis. Nah, setelah itu kemudian diperjualbelikan sambil mengatakan ini min indillah, hadza min indillah, ini dari sisinya Allah. Ya, Quran model baru, Quran masa kini. Tujuannya mereka menjual dengan harga yang sedikit. Bahasa Allah sedikit ini maksudnya bukan berarti murah. Ya. Kalau untuk Allah seberapapun nilainya yaitu qalilan. Katakan misalnya satu eksemplar misalnya atau satu dijual umumnya mestinya itu hanya katakanlah mungkin hanya 20.000, tapi dijual sampai 500.000 misalnya, umpama laku, itu tetap Allah katakan qalilan, karena itu urusan dunia, ini urusan akhirat, ya, ditukar dengan urusan dunia itu, ya, sedikit harga dunia. Fawailun, maka neraka lahum bagi mereka. Ini ancaman dari Allah. Fawailun, maka neraka lahum bagi mereka mimma, dari apa-apa. Katabat, yang menulis, aidihim, tangan mereka. Jadi ini untuk orang-orang yang menulis bagian pencatatan, bagian percetakannya, nah ini diancam neraka oleh Allah. Wawailun, dan juga neraka well, ya, neraka lahum bagi mereka, mimma, dari apa-apa, yaksibun, yang mengerjakan mereka. Nah, juga kerusakan atau neraka bagi mereka yang mengerjakan dari isi kitab yang karangan itu. Loh, jadi nggak bisa, wah saya nggak tahu, saya kan cuma beli, kemudian saya baca, kemudian saya amalkan. Nggak bisa, kita akan bebas dari dari dosa. Yang menulis, yang nyetak, yang mengedarkan, semuanya akan dosa, masuk neraka, termasuk yang mengamalkan isi daripada kitab yang palsu, kitab yang bohong, kitab yang karangan itu. Nah, maka hati-hati Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ingin ngaji, ya beli saja Quran langsung 30 juz. Hadis juga begitu, silahkan. Adapun ada petilan atau himpunan, tapi kan sumbernya itu dari hadis-hadis yang besar, boleh saja. Yang nggak boleh tadi ngarang. Lah kok sakit ngarang? Ya iso, pinter kok ya. Ya. Ngarang karena udah pinter, ilmunya luas. Bikin kitab sendiri, lalu kemudian ya supaya orang percaya, maka tadi hadza min indillah, ini dari sisi Allah loh. Atau mengatasnamakan sabda Nabi. Qalan nabiyyu misalnya. Nabi sudah mengancam. Ya. Orang-orang yang seperti itu maka nerakalah tempatnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kalau dari hadis dari Nabi. Barang siapa yang dengan sengaja dia berbuat dusta, berbuat bohong dengan mengatasnamakan saya, kata Nabi, bukan sabda Nabi, dibilang sabda Nabi lah. Kalau orang yang awam terus yang ngomong itu orang yang dianggap pintar, kan percaya saja itu. Ya, percaya. Nah, padahal itu karangan dia, bukan sabda Nabi. Nah, orang yang berbuat bohong macam itu, Nabi mengancam fal yatabawwa maq'adahu minanar. Silahkan dia nanti akan bertempat di neraka. Orang-orang yang bohong hanya demi rupiah, ya, demi mencari nafkah lah itu. Yang bikin, yang menjual itu semuanya kena neraka, termasuk yang membeli kemudian yang mengerjakan isinya. Tuh, Masya Allah ya. Wa qalu, dan berkata mereka, orang-orang Yahudi termasuk orang munafik,
lantamasana tidak akan menimpa kepada kami apaan naru neraka illa kecuali ayaman beberapa hari makdudatan yang dihitung. Mereka mengatakan bahwa kami tidak akan tertimpa neraka atau kami tidak akan masuk neraka kecuali kalaupun kami masuk neraka ya paling hanya beberapa hari yang dihitung. Lho kok sak karepe dhewe piye? Masuk neraka tok sementara. Ya. Jadi mereka sangat menganggap remeh dengan neraka itu. Wis rapopo dosa, kalaupun dosa masuk neraka kan paling hanya berapa hari. Lah. Kalau dalam riwayat itu ada yang bilang 40 hari masuk neraka, selapan 40 hari. Setelah itu nanti itu orang-orang yang mengaku iman itu nanti yang menggantiin saya. Waduh. Kul katakan wahai Muhammad, kok mereka bisa-bisanya ngomong beberapa hari saja di neraka? Atakhotum apakah telah mengambil kamu sekalian? Apakah telah mengambil kamu sekalian indallahi di sisi Allah ahdan pada janji? Sik. Kok kamu bilang di neraka hanya beberapa hari, apa sudah pernah janji dengan Allah? Kalau nanti dimasukkan neraka paling hanya seminggu 2 minggu, Fala yukhlifa, maka tidak akan ingkar siapa Allah ahdahu pada janjinya. Kalau memang pernah janji, ya oke. Karena Allah itu nggak pernah ingkar pada janji. Tapi sekali lagi jangan bohong kamu. Kapan ada janjian dengan Allah atau Allah menjanji? Udah nggak apa-apa, nanti kalaupun masuk neraka nanti paling hanya berapa hari. Pernah ada janjian begitu dengan Allah? Kul kata amtakuluna, apakah berkata kamu sekalian? Alallahi atas Allah. Malah pada apa-apa la ta'lamun yang tidak mengetahui kamu sekalian. Apa jangan-jangan kamu ini asbun, asal bunyi saja mulut kamu ini, ya, asal ngomong, kamu nggak ngerti apa-apa yang kamu bicara terhadap apa-apa yang kamu nggak tahu. Itu tadi asal bunyi mulutnya, asal ngomong. Kok kadang-kadang begitu ada sekelompok orang-orang yang meremehkan neraka. Ya, wah nggak apa-apa nanti di neraka, nanti kan juga di sana kumpulan dengan ya wong sing ayu-ayu, sing bahenol. Lo di neraka kok mikirin begitu? Nah, kan kalau kita sudah ngaji neraka itu Masya Allah, orang yang secantik apapun ya, kalau sudah masuk neraka akan menjadi monster yang mengerikan. Giginya sebesar gunung Uhud, bibirnya dower nggak karuan, sampai apa itu yang bawah sampai manjang ke bawah, yang ke atas sampai matanya melotot ya, bokongnya segede Makkah Madinah jaraknya. Masya Allah. Apa ngono si ayu? Masya Allah, rusak sudah, nggak ada di neraka itu, dah hancur-hancuran di neraka. Itu orang-orang yang nggak ngerti itu, yang ngomong bercanda guyonan, neraka nggo guyonan. Iya, neraka nggo guyonan itu. Masya Allah. Maka supaya Bapak Ibu jamaah semua yang kami hormati ya, kita sangat-sangat bersyukur sekali karena kita sekali hidup oleh Allah dikasih hidayah. Hidayah ini adalah merupakan tiket
untuk masuk surga, selamat dari neraka. Maka jangan sampai kita terpengaruh, jangan sampai kefahaman kita berubah. Kalau sampai terpengaruh, sampai berubah, berarti tiketnya juga akan berubah. Bukan tiket masuk surga, tapi akan berubah menjadi tiket masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini supaya betul-betul kita ramut keimanan hidayah yang sudah oleh Allah diberikan kepada kita ini. Ya, kalau kita meremehkan, kalau kita sembrono, bisa saja Allah mencabut hidayah ini. Walamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang dari aturan-aturan Allah, ya, meremehkan, sembrono, maka Allah akan menyimpangkan hati mereka. Allah akan mencabut hidayah mereka. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian Bapak Ibu para jamaah semua, pengajian kita pada pagi yang barokah ini, hari Ahad, hari Minggu. Ya, setelah ini silakan yang mau olahraga. Habis ngaji olahraga, stop pokoknya. Semoga semuanya tetap sehat, waras, aman, lancar, barokah, banyak duitnya, bahagia, barokah, mati masuk surga. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.